Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Denhairani, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kias. Tapi sebelum masuk ke bentuk-bentuk kias, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu kias. Jadi dalam bahasa Indonesia kias biasa disebut dengan silogisme. Adapun pengertiannya, kias yaitu dua kodiah atau lebih yang disusun dan dapat menghasilkan kesimpulan atau natijah. Nah, kodiah sendiri dalam bahasa Indonesia disebut dengan sebutan premis. Adapun contoh kias yaitu ada ini ya, yang 3 kalimat ini. Nah, ini kalimat ini ya. Nih. Jadi di sini ada kullu nabatin namin. Setiap tumbuhan adalah yang tumbuh. Ini kodiah yang pertama. Nah, kemudian wa kullu namin muhtajun ilal ghizai. Ini kodiah yang kedua. Nah, kemudian fa kullu nabatin muhtajun ilal ghizai. Ini merupakan natijah atau kesimpulan. Nah, dalam kias yang namanya kodiah yang pertama ini disebut dengan muqaddimah sugro. Nah, kemudian yang kedua ini disebut dengan muqaddimah kubro. Setelah itu yang ketiga ini kesimpulan, disebut dengan natijah. Dalam kias itu terdapat batasan-batasan atau kalau di bahasa Indonesianya biasa disebut dengan term. Nah, batasan-batasan dalam kias itu ada 3. Ada batasan kecil, had asghar, batasan besar, had akbar, dan batasan sedang, had ausat. Nah, had asghar ini merupakan batasan yang berkedudukan sebagai subjek di kesimpulan. Contohnya di sini ada tumbuhan. Kalau kita lihat di bahasa Arabnya itu nabatin. Nah, di sini nabatin berkedudukan sebagai subjek. Kullu nabatin namin. Setiap tumbuhan adalah yang tumbuh. Kemudian dalam had akbar atau batasan besar itu memiliki posisi sebagai mahmul atau predikat dalam kesimpulan. Contohnya yaitu memerlukan makanan. Muhtajun ilal ghizai. Nah, yang tadi kan nabatin nih, di kesimpulan nabatin ya. Nah, sekarang memerlukan makanan. Muhtajun ilal ghizai. Ini berkedudukan sebagai predikat. Nah, kemudian ada juga yang namanya had ausat atau batasan sedang. Had ausat ini pada kesimpulan itu ditiadakan. Dan di kodiah pertama dan kedua itu selalu ada. Jadi di kodiah pertama ada, di kodiah kedua ada. Contohnya di sini adalah yang tumbuh. Kullu nabatin namin wa kullu namin muhtajun ilal ghizai. Nah, di sini yang mengalami pengulangan 2 kali yaitu namin. Jadi had ausat dari kias ini itu adalah namin atau yang tumbuh. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Jadi kias itu terbagi menjadi tiga batasan atau term. Tadi sudah dijelaskan ya, ada batasan had asghar, had akbar, dan had ausat. Nah, kemudian batasan sedang atau term tengah muncul 2 kali dalam kodiah atau premis. Jadi muncul 2 kali. Tadi contohnya ini namin. Kemudian 2 batasan lain masing-masing muncul sekali dalam premis dan kesimpulan. Jadi dalam yang tadi kan selain had ausat ada had asghar dan had akbar. Mereka muncul 1 kali di masing-masing kodiah. Dan di kesimpulan juga muncul. Kalau had ausat di kesimpulannya tidak muncul. Tuh. Nah, kemudian letak term tengah. Jadi letak term tengah itu bisa berbagai macam ya. Yang pertama bisa menjadi subjek pada keduanya.
bisa berkedudukan subjek di hat ausat. Hat ausatnya bisa subjek di mukodimah sugro dan mukodimah kubro, bisa juga dia menjadi predikat di mukodimah sugro dan mukodimah kubro, atau bisa subjek pada salah satu dan predikat pada yang lain. Jadi di mukodimah sugronya subjek, di mukodimah kubronya predikat, atau sebaliknya di mukodimah sugronya predikat, di mukodimah kubronya subjek. Nah, kemudian sakal kias. Jadi askalul kias itu adalah bentuk-bentuk kias. Nah, bentuk-bentuk kias ini ada 4, di mana bentuk-bentuk kias ini merupakan susunan kias berdasarkan posisi term tengah dalam kedua premis. Jadi kan tadi kan ada kodiah itu disebutnya premis. Nah, jadi bentuk-bentuk kias ini ditentukan berdasarkan letak-letaknya. Tadi kan telah diketahui letak term tengah tuh bisa di berbagai posisi. Nah, itu ada 4 ya pembagiannya. Yang pertama itu dimana wahwa an yakunal haddul ausat mahmulan fi sughra wa maudu'an fil kubra. Jadi had ausat, bentuk kias yang pertama ini, had ausatnya sebagai mahmul di mukodimah sugro dan sebagai maudu di mukodimah kubro. Contohnya, kullu nabatin namin wa kullu namin muhtajun ila gizai wa kullu nabatin muhtajun ila gizai. Jadi di mana mahmul di mukodimah sugro itu bermakna bahwa si had ausatnya ini kan ini namanya menjadi mahmul di mukodimah sugro, atau bisa disebut juga predikat ya, predikat. Nah, kemudian di mukodimah kubronya bagaimana? Di mukodimah kubro namin berkedudukan sebagai maudu atau disebut juga dengan subjek. Jadi di mana di mukodimah sugro menjadi predikat, di mukodimah kubro menjadi subjek. Kullu nabatin namin, setiap tumbuhan adalah yang tumbuh. Wa kullu namin muhtajun ila giza, setiap yang tumbuh memerlukan makanan. Wa kullu nabatin muhtajun ila giza, maka setiap tumbuhan memerlukan makanan. Seperti itu untuk bentuk kias yang pertama. Selanjutnya bentuk kias yang kedua itu wahwa an yakuna haddul ausat mahmulan fil muqaddimatain. Jadi had ausat dalam bentuk kias yang kedua ini berkedudukan sebagai mahmul baik di muqaddimah sugro maupun muqaddimah kubro. Contohnya yaitu kullu fiddatin ma'dan walaisa syai'un minan nabati bima'danin falaisa syai'un minal fiddati binabatin. Jadi jika kita lihat dari kias ini, had ausatnya itu bisa kita lihat ya, had ausatnya adalah ma'dan. Nah, di muqaddimah kubro bima'danin ya, sama bentuknya. Nah, kemudian kedudukan kedua ini merupakan sebagai mahmul atau predikat baik di muqaddimah sugro maupun muqaddimah kubro ya. Jadi kullun fiddatin ma'danun, setiap perak adalah logam. Wa laisa syai'un minan nabati bima'danin, tidak ada satupun tumbuhan yang merupakan logam. Falaisa syai'un minal fiddati binabatin, maka tidak ada satupun perak yang merupakan tumbuhan. Jadi kesimpulannya kias bentuk kedua ini had ausatnya berkedudukan sebagai mahmul pada dua muqaddimah. Selanjutnya kias bentuk ketiga
Wa huwa an yakuna haddul awsat maudu'an fil muqaddimatain. Nah, di mana had awsatnya sebagai maudu. Kalau tadi yang kedua sebagai mahmul, yang ketiga ini had awsatnya sebagai maudu, baik di muqaddimah sugro maupun muqaddimah kubro. Contohnya, kullu mahlukin mutaghayyirun wa kullu makhlukin yafna wa ba'du mutaghayyiri yafna. Jadi yang di sini had awsatnya kata yang diulanginya yaitu makhlukin. Nah, pada muqaddimah sugro ada makhlukin, pada muqaddimah kubro ada makhlukin. Nah, kedudukan had awsat pada muqaddimah sugro ini sebagai subjek atau maudu. Sama juga di muqaddimah kubro, makhlukin ini berkedudukan sebagai subjek. Nah, jadi kullu makhlukin mutaghayyir, setiap makhluk bersifat berubah. Wa kullu makhlukin yafna, setiap makhluk pasti binasa. Wa ba'du mutaghayyiri yafna, maka sebagian yang berubah pasti binasa. Jadi untuk kias bentuk ketiga yaitu di mana had awsat menjadi maudu maupun di muqaddimah sugro maupun di muqaddimah kubro. Jadi baik di muqaddimah sugro maupun kubro dia sebagai maudu. Selanjutnya bentuk kias yang keempat, wa huwa an yakuna haddul awsat maudu'an fis sugro wa mahmulan fil kubro. Nah, dalam kias bentuk keempat ini had awsatnya berkedudukan sebagai maudu di muqaddimah sugro dan sebagai mahmul di muqaddimah kubro. Contohnya, kullu nabatin namin wa kullu musmirin nabatun fa ba'dun nami musmirun. Jadi di sini kita lihat had awsatnya yang diulangi 2 kali yaitu nabatin, ya, nabatun. Nah, di sini nabatin atau tumbuhan ini diulangi 2 kali. Nah, pada muqaddimah sugro si nabatin ini menjadi maudu atau bahasa Indonesia ini itu subjek sebagai subjek. Sedangkan pada muqaddimah kubro nabatun itu sebagai predikat. Jadi kias ini masuk ke dalam kias bentuk keempat. Kullu nabatin nami, setiap tumbuhan adalah yang tumbuh. Wa kullu musmirin nabatun, setiap yang berbuah adalah yang tumbuh. Fa ba'dun nami musmirun, maka sebagian yang tumbuh adalah yang berbuah. Seperti itu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai bentuk-bentuk kias. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh yang lebih mendalam mengenai bagaimana syarat-syarat pada setiap bentuk itu memiliki syarat-syarat dan bagaimana mengambil kesimpulan dari setiap bentuk tersebut. Sekian presentasi dari saya sempurnakan dengan hadza wallahu ya'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.